Yang pertama, bagian bawahnya itu basah ya, basah. Itu bisa lihat sendiri ya, kondisi setelah beberapa pekan setelah pemberian obat ya teman-teman. Bisa lihat sendiri, lantainya kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini sudah memasuki tahun 2024, bulan Januari 2024. Seperti biasa kegiatan hari ini mumpung masih libur, melihat kondisi ternak, kemudian masih ya keadaan masih cerah ya, untuk mencari rumput pun masih bisa gitu ya. Nah teman-teman semuanya, kebetulan kali ini saya akan membahas masih tentang pakan, dan nantinya juga akan ada beberapa domba yang terkena mencret teman-teman. Jadi nanti kita coba obati. Gimana cara pengobatannya, nanti simak teman-teman sampai akhir. Namun sebelum itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan domba-domba ini kita terserang penyakit itu ya, terserang sakit mencret itu tadi ya. Nah ada beberapa hal. Yang pertama, masalah pakan terutama ya. Mungkin ketika teman-teman membeli domba, membeli kambing ya, sudah terbiasa dengan pakan konsentrat atau dengan pakan konsep yang berbeda gitu. Tiba-tiba di kandang kita itu kita kasih pakan dengan hal yang berbeda gitu, pakannya yang berbeda gitu. Itu akan mudah sekali terserang itu ya, mencret itu tadi ya. Nah ini kemarin bandot saya yang merino ini ya, cross merino ini kemarin dipinjam sama tetangga, katanya buat maceki domba yang lain, domba di tempatnya gitu. Tapi pas pulang ya itu, karena mungkin rumputnya juga berbeda, pakannya beda, terus waktu pemberian pakannya berbeda, akhirnya ya terkena mencret itu tadi. Nah sebelum itu juga teman-teman, kita masih membahas tentang odot ini teman-teman ya. Nah ini tanaman odot ini, rumput odot ini saya tanam di belakang kandang ya gitu. Fungsinya apa teman-teman? Ketika nanti teman-teman nggak sempat ngarit ya, nggak sempat ngambil rumput ya, ini ada rumput di belakang kandang gitu ya. Jadi nggak khawatir kalau misalnya teman-teman pulang kerja ya malam, atau pas pulang kerja sore nggak sempat ngarit, ada stok pakan di belakang kandang atau di samping-samping kandang atau di sekitar kandang. Jadi nggak harus ke ladang yang jaraknya cukup jauh kayak gitu. Nah ini odot ini teman-teman, ada beberapa yang bilang kalau misalnya odot ini juga jadi faktor penyebab mencretnya domba-domba gitu ya, karena memang kandungan dari airnya itu banyak kayak gitu. Makanya ketika teman-teman setelah ngarit ini didiamkan dulu, jangan langsung dikasihkan ya, karena posisi itu rumput itu lagi masih basah kayak gitu. Apalagi kalau misalnya rumputnya itu pagi-pagi ya, embunnya itu masih ada ya, bekas cacingnya itu masih ada. Nah itu akan berdampak pada kesehatan ternak kita. Nah salah satunya gampang terserang
mencret itu tadi. Gitu teman-teman ya. Nah ini belakang kandang ini saya taruhin ini rumput ya, rumput odot. Di sini juga sama itu ya. Saya belakang rumah juga, samping rumah juga sama. Pokoknya kalau misalnya ada lahan yang dekat kandang kosong itu silahkan dikasih rumput itu tadi. Ya fungsinya ya sama tadi. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngarit ya, nggak keburu buat nyari rumput. Nah ini teman-teman bisa ngambil di samping rumah, lebih dekat kayak gitu teman-teman ya. Nah ini posisi lagi makan pagi teman-teman, meskipun belum banyak, saya sampaikan kemarin dombanya belum banyak, tapi bang pakan insya Allah tercukupi lah ya. Nah ini kebetulan lagi musim hujan, jadinya ya otomatis banyak rumput yang tumbuh kayak gitulah ya. Nah hari ini kita akan coba melihat domba yang sedang terkena mencret itu tadi ya. Nah ini domba yang kena mencret itu sebelah sini teman-teman, yang cross merino itu yang jantan ya. Kita lihat nanti. Nah nanti kita coba obati. Nah biasanya pengalaman saya itu kita obati dengan obat warung ya, obat yang mudah didapat lah kayak gitu. Oke langsung aja teman-teman, kita langsung eksekusi untuk menangani domba yang sedang terkena mencret. Nah ini teman-teman, ini domba yang terkena mencret ini, pejantannya ini ciri-cirinya itu sangat mudah sekali itu untuk dideteksi. Yang pertama, bagian bawahnya itu basah ya, basah itu ya, nggak kering, itu otomatis sudah pasti udah bisa dipastikan dia terkena mencret itu ya. Nah ini gimana eksekusinya, nanti kita coba ya. Nah ini teman-teman, kita akan coba suntik dengan ini ya, vitamin ya, ADE-Flex Inject ya. Ini di sini itu manfaatnya adalah untuk ya gangguan pertumbuhan, gangguan pencernaan, kemudian gangguan reproduksi, kemudian proses penyembuhan penyakit karena infeksi atau bakteri parasit, kemudian ada kelemahan pada hewan yang baru dilahirkan atau terkena anemia, kelahiran secara umum karena perubahan iklim, transparasi dan setelah melahirkan. Ini kita akan suntik dengan ini ya, kita akan suntik dengan ini, kemudian kita akan berikan obat ini. Ini obat ini sangat gampang dijumpai teman-teman ya. Saya yakin obat ini sangat dijumpai di tempat teman-teman. Ini adalah obat Super Tetra ya teman-teman ya, obat Super Tetra. Nanti kita kasihkan obat ini, kemudian kita suntikkan. Nah suntikannya karena ya biasanya saya kasih tips tutorial supaya mudah. Ini suntikan ini kan ada tutupnya teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita suntik pakai ini aja, pakai jarum, kemudian kita kewalahan, harus ngejagal-jagal gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah kita nggak tahu nih perkiraan udah masuk atau belum kayak gitu ya, atau misalnya ini udah terlalu dalam, atau misalnya masih ragu-ragu. Nah ini pakai ini kita potong sebelah sininya ya, kita potong ini ada garisnya, ini kita potong. Nanti ketika kita potong ini kan mudah, jadi akan ada jarumnya itu terlihat sedikit ya, masih ada sisa. Nah ini tinggal kita suntikan, udah kita ini aja, kita suntik ya. Kalau misalnya nggak kayak gitu ya, itu kita khawatir udah terlalu dalam atau enggak gitu. Oke teman-teman ya, ini tips kita nyuntiknya ya teman-teman. Kita cuci dulu ini bekas suntikan kemarin ya, kita cuci dulu, kita bersihkan, habis itu baru kita eksekusi ini, nyuntiknya ini. Nah oke teman-teman, untuk pemberian ini ya, Super Tetranya ini kita coba satu aja. Tapi kalau misal dikasih langsung, ini dombanya nggak mau nih. Ini dombanya nggak mau. Makanya kita coba pakai ini teman-teman. Pakai. Nah ini kita pakai kulit rambutan teman-teman. Kita masukkan ke sini. Teman-teman bisa boleh pakai apa aja. Ya yang penting dimakan. Kemudian nanti diselipin ini kayak anak kecil itu ya. Ya bisa pakai pisang,
atau misalnya bisa pakai buah-buahan yang lain. Nah, kita bisa langsung kasihkan. Nah, bisa kita langsung kasihkan ke dombanya. Nih. Bentar dulu ya, kita tunggu karena dia lagi masih ngunyah. Kalau kita kasihkan. Oke, teman-teman bisa pakai kasih pisang, bisa kasih pisang ditaruh ini ya, diselipkan. Nah, ini pemberiannya biasa mungkin kalau misalnya 1 hari sekali ya. Kalau udah berhenti dia mencretnya berarti udah jangan dikasih lagi. Nah, ini dia mau makan. Nah, pastikan tidak boleh untuk dilepas teman-teman, kita pegang. Jangan sampai dia lepeh obatnya, pastikan tertelan. Oke. Oke, kalau udah baru nanti kita suntik teman-teman ya. Teman bisa lihat itu kondisinya kering bawahnya teman-teman ya. Jadi sudah tidak berjajar atau ini lagi ya. Jadi dipastikan ini sudah sembuh, tinggal pemulihan teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri kering ya. Masih pemberian pakan, alhamdulillah sudah sembuh, tinggal pemulihan teman-teman. Bisa lihat sendiri ya kondisi setelah beberapa pekan setelah pemberian obat ya teman-teman. Bisa lihat sendiri lantainya kering ya, tidak cocok seperti ketika dia diare atau mencret ya. Kondisinya bersih.